Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit beberapa paragraf lagi. Baru setelah itu kita ada nasihat sedikit yang berkaitan dengan malam ini, malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang kedua tentang Ramadan. Penulis Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin berkata, "Wa ma min syak anna hunaka asbaban muta'addidah kanat da'iyatan li baqa'i hadhihi al-'aqidati wa salamatiha wa istiqrariha fi nufus ahliha bi tawfiqin min ar-Rabb subhanahu wa ta'ala." Tidak ada keraguan bahwa di sana ada beberapa sebab yang bermacam-macam yang menjadikan tetapnya akidah yang benar ini, keselamatannya, ketetapannya di dalam diri penganutnya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal muwaffiqu wahdahu wal mannan. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberi petunjuk dan satu-satunya yang memberi hidayah. Biyadihil fadl yu'tihi man yasha. Di tangannya, tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan petunjuk kepada akidah yang benar kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Maha besar karunia-Nya. Fataufiqullahi wa tasdiduhu wa hidayatuhu wa inayatuhu lahum huwa a'zamu amrin tahaqqaqat bihi salamatuhum. Nah, ini penting. Maka petunjuk dari Allah, kemudian pembimbingan dari Allah, kemudian pertolongan dari Allah kepada mereka, yaitu para salafus saleh, adalah perkara yang paling besar yang merealisasikan keselamatan akidah para salafus saleh. Wa kana bihi baqa'u hadhihi al-aqidah fi nufusi. Dengan petunjuk dan taufik tersebutlah tetapnya akidah tersebut di dalam diri-diri para sahabat. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik penjaga dan Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang dari seluruh yang penyayang. Walihada yalzamu kulla muslimin an yuqawwiya, atau yalzamu kull muslimin an yuqawwiya silatahu billah. Oleh sebab itulah harus setiap muslim untuk menguatkan hubungannya dengan Allah. Wa an yas'alahu da'iman al-inayata wal i'anata wat taufiq was sadad was salam. Dan selalu mohon kepada Allah pertolongan, petunjuk, kemudian bimbingan dalam kebenaran, keselamatan. Li'annal amra biyadihi tabaraka wa ta'ala. Karena seluruh perkara di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada petunjuk untukku kecuali dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah aku bertawakal, bersandar maksudnya, dan hanya kepadanya aku menghadap. Ini perkara penting para ikhwah agar senantiasa selalu berhubungan dengan Allah dalam perihal apapun. Ingin lebih taat, maka banyaklah doa sama Allah. Ingin meninggalkan maksiat yang sudah mulai kecanduan, berdoalah sama Allah Subhanahu wa taala. Ingin meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat saat di malam hari sampai jam 1, jam 2 pagi tidak lepas daripada HP-nya, berdoalah sama Allah. Allah lah yang memberi petunjuk. Allah lah yang memudahkan untuk meninggalkan yang haram, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Aslih li sya'ni kullah. Birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaikilah seluruh keadaanmu. Fala takilni ila nafsi tarfatah.
Jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Sebagian ikhwah sudah ngaji tauhid tapi masih terperosok dalam maksiat, terutama saat sendirian. Sebagian ikhwah sudah kenal dakwah sunnah, akan tetapi terperosok dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka jangan lupa, tauhid yang kita belajar itu tujuannya adalah agar kalau seandainya kita memerlukan pertolongan, yang pertama kali kita minta tolong adalah Allah Jalla wa'ala. Yang kalau seandainya kita ingin terlepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk, maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Dan dengan inilah juga akidah para salafus saleh terjaga. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada mereka agar akidah mereka turun temurun dari mulai Nabi sampai sekarang tidak berubah. Itu semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad disiksa gara-gara akidah yang benar. Syekhul Islam dipenjara gara-gara mempertahankan akidah yang benar. Imam Syafi'i diusir gara-gara mempertahankan akidah yang benar. Dan para ulama-ulama terdahulu ketika sudah mendapatkan ujian atas perkara akidah, niscaya diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Makanya mereka kuat, teguh, kekal, kokoh, tidak mudah terperosok ke dalam perkara akidah yang menyimpang. Kemudian penulis mengatakan, la syakka anna hunaka asbaban katsirah ba'da taufiqir Rabbi Jalla wa Ala. Saya ingin masih mengingatkan bahwa seseorang semestinya senantiasa bersandar hanya kepada Allah, bahkan dalam urusan mencari rezeki. Ada perkataan menarik, subhanallah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fama dhannukum bi rabbil alamin." Apa tanggapan kalian tentang Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam? Coba antum pikirkan, seorang bapak, ini khusus rezeki. Seorang bapak ketika memegang anaknya yang masih balita, yang mungkin masih sudah agak besar sedikit, biasanya kan dipegang oleh sang bapak. Kemudian dia senang. Kenapa bayi itu senang, tidak nangis? Kenapa dia tidak takut? Karena dia yakin bapaknya tidak akan pernah melepaskannya. Itu sandaran sang bayi kepada sang bapak. Para penumpang naik pesawat, kenapa dia menyerahkan nyawanya kepada pilot? Karena dia yakin pilot tidak akan sembarangan membawa mereka. Saya yang sangat sering, terutama pekan-pekan terakhir ini, naik turun pesawat, kalau sudah turbulen di atas, hasbi Allah wa ni'mal wakil, asyhadu an la ilaha illallah, nggak ada yang bisa nolong. Kenapa kita bisa yakin kepada pilot tersebut? Kita serahkan nyawa kita kepada si pilot, karena kita yakin bahwa pilot itu akan menerbangkan kita dengan baik dan benar. Itu adalah sandaran manusia kepada manusia, sandaran makhluk kepada al-alamin. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Maka bagaimana tanggapan kepada kalian kepada Rabb al-alamin, yang mengatur alam semesta? Tidak mungkin Allah menghinakan hamba. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Ayat ini agung sekali. Sebagian orang, terutama setelah Covid ini, sangat mendewakan dunia dan orang-orang yang lepas dengan orang-orang yang dianggap bisa menolongnya dari perkara dunia. Dia sangat menghormatinya, dia sangat menjaganya, hubungannya, bahkan tidak berani amar ma'ruf nahi munkar terhadapnya, karena dari situ dia anggap dia akan mendapatkan rezekinya. Padahal dia lupa bahwa dhannukum bi rabbil alamin, Allah tidak akan melepaskannya. Itu tawakal yang sangat luar biasa. Itu pembicaraan tawakal yang sangat luar biasa. Sang bayi senang dia
gembira ketika dipegang oleh bapaknya karena dia yakin. Dia bersandar kepada sang bapak tidak akan pernah menjatuhkannya. Pilot tidak akan pernah menerbangkannya dengan sia-sia. Makanya penumpangnya dia tenang saja di dalam. Itu sandaran manusia kepada al-alamin, kepada alam semesta. Kenapa kita tidak tenang dengan kalau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Para ikhwan yang dirahmati Allah, di hari-hari ini harus ditegakkan tentang tawakal, tentang Allah lahu rububiyah, memiliki hak kekuasaan mencipta, mengatur, berkuasa. Ketika sebagian orang hanya percaya kepada materi. Yang menolong saya itulah kawan saya. Yang menolong saya itulah sandaran saya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang bisa menolongnya dalam kesulitan yang sangat sulit, mustahil Allah akan tolong. Kalau seandainya air ini di mulut singa, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu adalah takdirmu, kamu akan dapatkan, pasti kita dapatkan. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Maka bagaimana tanggapan kalian dengan Rabb semesta alam? Dan yang seperti ini membuat lapang dada, nyaman hidup, tenang, tidak banyak keluhan, tidak banyak status. Dan itu akidah. Itu yang diwariskan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, para ulama sampai sekarang. Itu akidah. Akidah ketika Ibrahim dilempar dengan ketapel yang ada depannya hanya kematian, ada api. Beliau hanya mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu akidah. Bagaimana akidah itu tetap sampai sekarang? Nah, itu yang kita bicarakan dalam tema ini. لا شك أن هناك أسبابا كثيرة بعد توفيق الرب جل وعلا وحفظه سبحانه كانت سببا لثبات هذه العقيدة وبقائها واستقرارها في نفوس أهلها. Tidak ada keraguan bahwa di sana sebab-sebab yang sangat banyak. Setelah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla dan juga penjagaannya, ada sebab-sebab untuk tetapnya akidah ini dan abadinya akidah ini dan selalu tetap di dalam diri para penganutnya. Wa sababan li salamati ahliha min at-taghayyur wa at-talawun wal inhiraf. Dan sebab untuk keselamatan bagi penganutnya dari perubahan warna, kemudian penyimpangan. Teman-teman perhatikan sekarang. Yang masih hidup, berapa banyak fatwa-fatwa yang sudah berubah. Perubahan akidah. Sedangkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mulai dahulu fatwanya seperti itu, tidak akan pernah berubah. Safar tanpa mahram tidak akan pernah berubah. Tidak akan mencari-cari keringanan, kemudian mendalil-dalili sampai akhirnya membolehkan. Kemudian menasihati pemimpin dengan mencaci maki di hadapan khalayak ramai haram. Dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Akidah. Kemudian perkara tauhid, asma wa sifat tidak akan pernah berubah. Dari dulu Allah beristiwa di atas arsy. Dan makna istiwa cuma ada 4. Ala, meninggi, irtafa'a, kemudian naik, sa'ada, kemudian naik, kemudian istaqarra, tetap. Dari mulai dulu tidak pernah ada perubahan. Itulah akidah, tidak pernah berubah. Wa sababan li salamati ahliha min at-taghayyur wa at-talawun wal inhiraf. Wa la shakka aidan anna min an-nafi'i lil muslim wal mufid lahu fi hayati an yaqifa 'ala al-asbab allati biha thabatul aqidah wa salamatiha. Dan tidak diragukan juga bahwa termasuk hal yang bermanfaat bagi seorang muslim dan memberi faedah untuknya dalam kehidupannya adalah dia memperhatikan sebab-sebab yang dengannya tetapnya akidah dan selamatnya akidah.
liyata'ahadaha fi nafsi, agar kalau sudah kita mengetahui sebab-sebab yang menetapkan akidah, dia akan pegang teguh sebab-sebab tersebut. Waliyar'aha ahsana ri'ayah musta'inan ala dzalika kullihi billahi tabaraka wa ta'ala. Dan hendaklah dia selalu memperhatikannya dengan sebaik-baiknya sambil meminta pertolongan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad talakhasa li min khilal at-ta'ammul wan nazar li kalami ahli al-'ilm rahimahumullah. Dan telah jelas bagiku dari memperhatikan, melihat perkataan para ulama rahimahumullah fi hadzal babil azim asbaban katsira addat ila thabati al-aqidah fi nufusi ahli wa ashabiha. Yang mana sebab-sebab itu membuat tetapnya akidah di dalam kalbu setiap orang yang menganutnya. Wa ila baqaiha wa salamatiha min at-taghayyur lil haram. Dan akidah sendiri tidak berubah dari mulai dahulu. Ar-Rahman al-istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Yaliqu bi jalali, sesuai dengan keagungan kemuliaannya. Itulah akidah seorang muslim. Tidak berubah-ubah sampai kalah debat, menang debat, enggak pernah berubah. Ya. Kemudian menasihati pemimpin dengan secara sembunyi-sembunyi, tidak menghinakannya, menghormatinya, memuliakannya. Itu akidah seorang muslim. Tidak pernah berubah dari mulai dahulu sampai sekarang. Kemudian pelaku dosa besar, dia beriman tapi kurang imannya, dia fasik dengan dosa besarnya dan dia beriman dengan keimanannya. Yang seperti itu tidak akan pernah berubah. Begitulah akidah kaum muslimin dari mulai dahulu. Kemudian Nabi Muhammad SAW wafat. Ini contoh-contoh agar antum bukan hanya sekedar mengawang-awang apa sih akidah yang sahih. Ini contoh-contoh misalkan akidah yang benar dari mulai dahulu, bahwa dari mulai Abu Bakar Siddiq sampai sekarang Nabi Muhammad SAW wafat, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Beliau mengatakan tibta hayyan wa maitan ya Muhammad. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau hidup dan mati dalam keadaan baik. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, meninggal. Berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, kemudian tidak kembali lagi ke dunia. Maka segala yang bertentangan dengan hal itu, bahkan itu ditunjuki oleh Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala yang bertentangan dengan akidah tersebut, maka berarti akidah yang menyimpang. Dan akidah tersebut akan tetap bahwa Nabi Muhammad SAW wafat, berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, tidak bisa keluar lagi dari kuburnya, mencium seseorang ataupun bersalaman dengan seseorang, tidak akan bisa. Ini akidah tidak berubah sampai hari kiamat seperti ini. Akidah tentang khawarij, orang-orang kilabun nar, syirarul khalq, anjing-anjing neraka, manusia-manusia terburuk, sufahaul ahlam, hudatsaul asnan, orang-orang yang bodoh agama, orang-orang muda yang tidak mempunyai ulama-ulama yang tua. Itu dari mulai semenjak dahulu tidak pernah berubah akidah tersebut. Nah, di sini sebab-sebab nanti Syekh akan menyebutkan dari tadi, saya baca tadi, itu adalah semuanya adalah pendahuluan. Bagaimana akidah tetap tidak pernah berubah, tidak pernah muter-muter, tidak pernah aneh-aneh, dan juga yang menganut akidah tersebut dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak akan pernah berubah. Kemudian beliau mengatakan, wa ujizu ma tayassara li min dzalika fi an-nuqat at-taliyah, dan saya akan meringkas dari apa yang mudah bagi saya di beberapa poin berikut. Awalan, i'tisamu ahliha bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, wa imanuhum bi jami' ma jaa bihi, ma jaa fil kitabi wa sunnah alaihi salatu wassalam. Yang pertama, sebabnya adalah berpegang teguh penganutnya. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan mengimani seluruh apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
dan meyakini dengan keyakinan sempurna bi anna ma fil kitab sunnah la yajuz tarku syai'in minha, bahwa apa saja yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tidak boleh meninggalkan sedikit pun darinya. Balil wajib ala kulli muslimin al-iman wa tasdiq bi kulli ma jaha fil kitabi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akan tetapi yang wajib atas setiap muslim adalah mengimani, mempercayai dengan setiap apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amanu bi jami'in nusus al-mustamilah ala al-ikhbar anillah wa asma'i wa sifatihi wa anbiya'i wal yawmil akhir wal qadari wa nahwi dzalik. Amanu biha imanan mujmalan mufassalan. Mereka beriman dengan seluruh dalil-dalil yang mengandung pemberitahuan tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, pemberitahuan tentang para nabinya, pemberitahuan tentang hari akhir, pemberitahuan tentang takdir dan semisalnya. Mereka beriman dengan keimanan yang secara global ataupun rinci. Imanan mujmalan bi kulli ma akhbar Allah tabaraka wa taala min umur iman. Mereka mengimani dengan iman yang rinci seluruh apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara keimanan. Wa imanan mufassalan bi kulli ma balaghahu ilmu min dzalika min kitabillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengimani secara rinci apa saja yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartab. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quran dan hadis, kemudian mereka tidak ragu dalam keimanan tersebut. Hada sya'nuhum. Beginilah keadaan mereka. Sangat beriman kepada Al-Quran dan hadis secara global, secara terperinci. Ma'a jami'in nusus al-kitab wa sunnah. Sangat beriman kepada seluruh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sallamu bil jami'. Mereka menerimanya seluruhnya. Wa amanu bil jami'. Mereka mengimani seluruhnya. Wa sya'nuhum kama qala ba'dus salaf. Dan keadaan ulama salaf terdahulu bagaimana? Minallahi risalah wa ala rasulil balagh wa ala taslim. Tugas kita cuma 3. Meyakini risalah dari Allah, kita yakin dalam qalb. Kemudian wa ala rasulil balagh, kita meyakini bahwa Rasul SAW sudah menyampaikan dengan maksimal. Wa alaina taslim, tugas kita sekarang menerima semuanya itu tanpa ada keraguan sedikit. Sedikit mereka memakai akal mereka untuk mengotak-atik Al-Quran. Akal fungsinya hanya memahami dalil, bukan untuk mendebat dalil atau bukan untuk mempertanyakan. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Orang beriman langsung mengatakan, "Ya, itu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya." Orang yang di dalam dirinya ada syubhat mengatakan, "Apa maksudnya?" Tidak ada keraguan di dalamnya berarti benar semua? Enggak, harus dicek dulu kalau begitu. Itu orang yang ada syubhat di dalamnya. Wa man kana mu'tasiman bi kitabillah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'awwilan 'alaihima mu'tamidan 'alaihima fa innahu bi idznillah tabaraka wa ta'ala sayakunu halifuhu ats-tsabit was-salama wal-istiqamah wal-bu'd lil-hiram. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersandar kepadanya, kepada keduanya, maka dengan izin Allah Jalla fi'ala, orang tersebut akan tetap selamat, istiqamah dan jauh dari penyimpangan. Ini sebab yang pertama, agar seseorang senantiasa tetap akidahnya selamat, akidahnya tidak ada perubahan dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Nah, itu dulu. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban seperti yang ada pada malam ini, maka ada kitab menarik bagi siapa yang ingin mau baca kitabnya. Saya bacakan kitabnya Al-Mizan li Marwiyati Fadail Syahr Sya'ban wa Bayan ma fihi min as-sunan wal nukran. Timbangan tentang riwayat-riwayat keutamaan bulan Sya'ban dan penjelasan apa yang ada di dalamnya, baik itu dari sunnah-sunnah ataupun hal-hal yang mungkar, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr.
Su'ud bin Ubaid bin Umair As-Sa'idi. Beliau salah satu dosen di IU, Islamic University of Madinah atau Jamiah Islamiyah. Dan salah satu yang menarik dari sekian banyak yang menarik adalah, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu timbulnya orang beribadah pada malam nisfu Sya'ban. Mungkin antum di kota nggak merasakan, kami yang di kampung-kampung merasakan. Kalau sudah malam nisfu Sya'ban itu melebihi orang mencari Lailatul Qadar. Masjid-masjid penuh masjid. Dan besoknya jarang ada warung yang buka, karena mereka pada berpuasa. Saya pernah nanya kepada warung yang jualan nasi kuning biasanya saya, atau bubur gitu. Kemudian besok harinya saya tanya, kenapa kemarin nggak buka, ngormati orang masa? Orang nggak puasa, orang puasa maka saya nggak buka. Bapak sendiri puasa nggak? Enggak. Saking semaraknya orang menyebarkan keyakinan beribadah khusus di nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, dan berpuasa khusus pada pertengahan bulan Sya'ban. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kisah yang disebutkan oleh para ulama kapan mulainya orang mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Dari sini terdapat pelajaran menarik. Beliau mengatakan, di antaranya yang dikatakan oleh Abu Syamah Al-Maqdisi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, wafat pada tahun 665 Hijriah. Jadi ini enggak ada hubungannya dengan Wahabi. 665 Hijriah. Abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, yaitu Al-Ba'its Al-Hafiz ala Inkaril Ba'd ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Hadhihi salat sya'at bainan nas ba'da al-mi'ah ar-rabi'ah. Salat ini tersebar di tengah manusia setelah tahun 400 tahun. Setelah 400 tahun. Walam takun tu'raf, dan belum ada dikenal sebelumnya. Jadi benar-benar bid'ah itu ada. Waqad qila anna man sya'aha min Baitul Maqdis sanahu Allah. Ada yang mengatakan permulaannya dimulai dari Baitul Maqdis. Bagaimana ceritanya dalam kitab Baitul Maqdis? Ada seorang ahli sejarah, Abu Bakar At-Tartusi, di dalam kitab beliau Al-Ahwadith wal Bidah. Beliau mengatakan, wa awwalu ma hadathat 'indana fi awwali sanah 48 ba'da 40. Pada tahun 448 Hijriah. Abad ke-5 Hijriah. Jauh sepeninggal Rasulullah SAW wafat. 400 tahun sepeninggal Rasulullah SAW wafat. Qadima alaina fi Baitul Maqdis rajul min Nablus yu'rafu bi ibni Abil Hamra. Datang orang dari Nablus, yaitu dari Palestina, di Baitul Maqdis, dan dia disebut dengan Ibnu Abil Hamra. Wa kana hasanat tilawah. Orang ini suaranya bagus. Nah, ini fitnah. Makanya itu yang selawatan suaranya bagus-bagus. Orang kan tertipu jadi. Yang selawatan akhirnya selawat dangdut. Suaranya bagus-bagus. Bahkan yang kadang-kadang di zaman sekarang kadang sebagian tidak sholawat lagi, nyanyi. Sholawatan hanya sebagai bumper, padahal konser musik. Dan itu yang saya katakan, semua yang bertanggung, semua yang memfatwakan ada musik yang halal, dia bertanggung jawab atas itu semua di hari kiamat. Maka saya nasihatkan dari mimbar, sering saya katakan ini, tarik fatwamu sebelum meninggal, karena umat Islam semakin berkreasi di dalam bid'ahnya. Sebagian umat Islam semakin berkreasi. Maka hasanat tilawah. Berapa banyak orang yang ibadahnya suaranya bagus, akhirnya menjadi godaan, menjadi sumber
yang menghantarkan kaum muslimin kepada kehancuran dan perbuatan bid'ah. Faqam fa shalla fil Masjidil Aqsa lailatan nisfi Sya'ban. Dia bangun salat di Masjidil Aqsa pada malam nisfi Sya'ban. Fa ahrama khalfahu rajul. Lalu ada orang yang datang di belakangnya. Tsumma dhafa ilaihi ma thalith wa rabi'. Lalu nambah lagi 3, 4. Fama khatama illa wa hum fi jama'ah kabira. Tidaklah orang ini selesai salat kecuali di belakangnya seorang sangat banyak. Tsumma ja'a fil 'amil qabil fa shalla ma'a khalqihi. Karena sudah merasa ini, wah, kemudian tidak ada yang melarang, maka akhirnya tahun depan diulang lagi dengan asumsi apa salahnya kita sholat. Kemudian wasya'at fil masjid. Akhirnya sholat itu tersebar di masjid, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah sebuah lahan, areanya 1,5 hektar atau 2 hektar. Itu namanya Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa nanti ada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah masjidnya. Masjidnya yang berkubah hijau tua, bukan yang berkubah kuning. Nah, itu bedanya antara Masjidil Aqsa dengan Baitul Maqdis. Wantasharat as-salat fil Masjidil Aqsa. Tersebar salat di tengah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa area 1,5 atau 2 hektar. Wa buyutun nas wa manazilih. Dan tersebar di rumah-rumah manusia. Orang ngomongin, "Tsumma istaqarrat ka'annaha sunnah ila yaumil hadza." Kemudian dia tetap seakan-akan dia sunnah sampai detik ini. Makanya siapa yang mencela, seakan-akan dia mencela sunnah. Padahal itu adanya 400 tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Begitulah kejadian bidah selalu seperti itu. Faqultu lahu, maka aku pun bertanya kepada yang bercerita ini. Fa ana ra'aitu tusalliha fi jamaah. Fulan, kamu yang cerita, aku juga pernah melihat engkau ikut-ikutan sholat. Kenapa? Nah, ini menunjukkan bahwa kadang seseorang terpengaruh dengan lingkungan. Wah, ramai nih. Ayo kita sholat. Kemudian orang ini mengatakan, "Na'am wa astaghfirullah minha." Iya, dulu aku pernah mengerjakannya dan sekarang aku beristighfar kepada Allah dari perbuatan tersebut. Nah, ini ceritanya susah, belum ada contoh dari Rasulullah. Adapun hadisnya palsu. Idza kanat lailatul Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Ini palsu. Jika pada malam nisfu Sya'ban, maka salatlah pada malamnya, puasalah pada pertengahannya. Ini hadisnya palsu. Baik, itu nasihat tentang nisfu Sya'ban. 3 menit nasihat untuk bulan Ramadan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang tanggal 14 Sya'ban, 15 hari lagi bulan Ramadan. Kalau seandainya bulan Sya'ban 29 hari. Nasihat saya yang pertama adalah harus mempelajari bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan berkah. Dan keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Karena kalau sudah orang mempelajari ini, akhirnya dia tahu bahwa Ramadan adalah bulan berkah, maka dia tidak akan sia-siakan keberkahan Ramadan. Dan di awal ini saya sebelum Ramadan ini saya jelaskan bahwa puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Tidak cukup waktu kita untuk menjelaskan. Cuma pesan saya itu, pelajari keberkahan Ramadan. Dan kajian saya tentang ini sudah banyak, yaitu persiapan menghadapi bulan Ramadan. Hanya Ramadan yang disiapkan oleh Rasulullah SAW, yang disambut oleh Rasulullah SAW, tidak bulan-bulan yang lain. Atakum Ramadan syahrullah. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah. Hanya Ramadan Rasulullah SAW berkata seperti itu. Bulan lain tidak pernah. Dan hanya bulan Ramadan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Bulan lain tidak ada. Kemudian yang kedua, harus meyakini dalam qalbu bahwa Ramadan bulan ibadah. Berarti porsi ibadahnya, baik sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, berdoanya,
Iktikafnya di masjid harus lebih banyak daripada selain Ramadan. 2. Yang ketiga, harus mengetahui dan mempelajari amalan-amalan yang sangat ditekankan dalam bulan Ramadan, yang bahkan tidak dikerjakan kecuali di dalam bulan Ramadan. Pelajari itu. Kita di zaman sekarang banyak cara untuk mempelajari itu. Ataupun ada daurah khusus untuk bulan Ramadan. Yang keempat, yang terakhir, berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk, taufik untuk beribadah dengan baik dan benar saat di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan pernah main-main, karena mungkin ini Ramadan terakhir. Umur tidak ada yang mengetahui. Imam Mujahid rahimahullah pernah berkata tentang Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1000 bulan, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Salah satu maknanya adalah kana rajulun Bani Israil. Ada seorang laki-laki dari Bani Israil, yasumun nahar wa yaqumul lail wa yaf'alu dzalika alf shahr. Dia puasa siang hari, tahajud di malam hari, dia lakukan itu selama 1000 bulan. Lalu Allah turunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan orang tadi. Rugi yang masih sibuk dengan dunianya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wallahi rugi. Puncak keberkahan Ramadan hanya ada pada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, itu 4 pesan saya. Pertama, harus mempelajari keberkahan Ramadan sehingga timbul dalam diri kita masuk ke dalam bulan yang bukan sembarang bulan. Yang kedua, harus meyakini Ramadan bulan ibadah, dan tambahannya, dan dia hanya 29 hari, tidak lebih. Artinya kalau sudah malam pertama lewat, maka berarti hanya tersisa 20 malam, 28 malam. Malam kedua lewat, tersisa 27 malam. Terus seperti itu, tidak akan pernah nampak. Kemudian yang ketiga adalah pelajari baik-baik amalan yang paling ditekankan dalam bulan Ramadan. Apa saja. Yang keempat, doa kepada Allah agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Ada pertanyaan bagaimana atau cukup? Ada? Silakan. Apakah main HP terus-menerus bahkan seolah cenderung terobsesi untuk menatap layar HP daripada berbicara dengan orang di sekitarnya termasuk kerusakan akidah? Bukan, ini kerusakan akhlak. Bukan kerusakan akidah, kerusakan akhlak. Kalau seandainya dia berhubungan dengan orang yang sedangkan dia sibuk dengan HP-nya, ini kerusakan akhlak. Bahkan kalau diingatkan suka marah sampai HP dibanting. Ini karena kesukaannya dicampuri. Nah, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Apalagi kalau dari orang yang sudah ngaji pada yang Allah. Bahkan ada saya baca perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab, "Idza dakhalu Sya'ban akabbu 'ala al-masahif wa akhraju az-zakah." Para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, akabbu itu lehernya menoleh ke mushaf. Akabbu 'alal masahib, lehernya menoleh ke mushaf. Artinya seperti bagaimana orang yang main HP, lehernya tertunduk menoleh ke mushaf dan mengeluarkan zakat. Itu kebiasaan para salafus saleh dalam bulan Sya'ban. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan HP-mu. Seakan-akan orang paling sibuk selalu harus melihat HP. Allah. Apa hukum makan kepiting? Karena ada yang bilang hidup dua alam. Maka jawabannya boleh, asalkan tidak beracun.
perkataan dua alam ini sebenarnya belum ada dalil yang kuat untuk mengharamkannya. Ya, bahwa hewan dua alam haram. Tetapi yang diharamkan adalah karena dia ada yang beracun, ada yang bertaring, ada yang berkuku panjang, binatang buas. Itu yang menyebabkan dia akhirnya diharamkan, bukan karena dia dua alamnya. Wallahu a'lam. Saya dan khususnya suami baru mengenal manhaj salaf 3 bulan ini. Maka apa yang seharusnya kami benahi pertama kali? Mohon nasihatnya bagi kami agar kami semangat belajar dan teguh menggenggam manhaj salaf. Maka ini sebenarnya perlu ada buku. Ketika seorang baru bertobat, baru berhijrah, baru meniti jalan istiqamah, baru mengikuti dakwah yang mulia ini, baru bermanhaj yang mulia ini, semestinya dia harus memegang sebuah buku petunjuk atau buku modul apa yang harus dikerjakan. Karena jujur saja Pak Evan, ada orang-orang yang sudah berhijrah dan baru berhijrah, kadang-kadang sudah langsung masuk ke komunitas futsal, komunitas gym, komunitas biker, komunitas ini, komunitas ini, komunitas ini. Apalagi kalau di dalamnya ada ustadznya. Semakin merasa kadang-kadang, oh saya sudah. Beginilah ternyata salaf. Beginilah ternyata manhaj. Ya. Oh ternyata enjoy aja, nggak terlalu keras. Maka ini keliru. Orang yang baru mengenal dakwah bayar. Dia harus bayar waktunya yang sudah dia buang percuma tanpa ilmu agama dan tanpa amal yang di atas ilmu, dengan cara menuntut ilmu yang benar, sistematis, sehingga menghasilkan amal, dan terus seperti itu. Dan jangan buang-buang waktu lagi, karena waktunya misalkan pertanyaan ini yang bertanya tadi umurnya 30, umurnya 40. Berarti umur dari umur 15 sampai umur 40 terbuang percuma waktunya. Maka tuntutlah ilmu. Pesan saya yang pertama, modulnya yang pertama adalah belajarlah ilmu agama dari mulai dasar. Yang pertama rukun Islam, rukun iman. Baru setelah itu permasalahan qalbu, tawakal, rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Baru setelah itu mempelajari doa-doa, zikir-zikir, dan adab-adab keseharian. Baru setelah itu mempelajari amal-amal soleh yang menjadi bekal kita kelak di akhirat setelah kita meninggal. Wallahi 5 ini saja dia lakukan, niscaya dia akan indah hijrahnya. Indah ketika dia mengenal manhaj. Belajar rukun Islam dengan kitab dan ustaz. Dan ustadznya tidak mesti yang harus kondang-kondang, followersnya jutaan, Instagramnya followersnya jutaan. Kemudian nggak mesti harus bikin status. Indahnya belajar rukun Islam. Oh ya. Ini status ini subhanallah penuh dengan kepalsuan. Konten-konten penuh dengan kepalsuan. Jadi kalau saya berpikir di zaman sekarang ini, dulu para sutradara susah mencari pemain yang berbakat. Sekarang semuanya jadi pemain. Ya, dengan adanya konten-konten seperti itu. Maka para ikhwah belajar rukun Islam, setelahnya rukun iman, pelan-pelan. Tidak mesti harus cepat, enggak. 1 bulan, 1 pekan sekali. Kalau nggak bisa 2 pekan sekali, belajar dengan seorang guru, dengan kitab. Atau 3 pekan sekali, atau sebulan sekali. Kemudian setelah itu, setelah rukun Islam, rukun iman benar-benar dipahami, benar-benar diamalkan, baru setelah itu belajar tentang amalan qalbu, ikhlas, tawakal, rasa harap, rasa takut. Ya. Kemudian belajar zikir pagi, sore, zikir keseharian, adab-adab keseharian. Kemudian setelah itu baru belajar hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Amalan yang kalau dia amalkan akan mengalir pahalanya terus sampai hari kiamat. Dan yang keenam, boleh dia tambahkan sesuatu yang sangat dia perlukan untuk kehidupan dia. Karena dia sebagai pengusaha, dia belajar tentang usaha. Karena dia sebagai guru, dia belajar tentang guru. Bagaimana menjadi seorang yang bermanfaat untuk kaum muslimin.
Ini pertanyaan penting sekali, dan saya berdoa kepada yang baru mengenal dakwah ini agar istiqamah di jalan Allah SWT. Dan saya berpesan, ya, kalau seandainya tidak dikenal ustadz juga nggak apa-apa, tidak masuk komunitas juga nggak apa-apa, tapi kerjakan yang saya katakan tadi, agar waktunya tidak terbuang percuma. Coba tanyakan kawan-kawan yang hadir di sini yang sudah lama kenal dakwah ini, puluhan tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tapi perutnya kok masih kosong Ustaz. Kenapa? Karena belajar ilmu agama yang tidak mumpuni, tidak mendasar. Dan ilmu agama yang saya maksud bukan video reels 1 menitan, bukan video short 1 menitan. Itu bukan ilmu yang mumpuni mendasar. Itu hanya pengingat kebaikan untuk kita. Kalau mau belajar ilmu, maka yang seperti yang saya sebutkan tadi. Dan itu dalilnya dari hadis Jibril. Beliau datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innahu Jibril ataakum yu'allimukum di amra dinikum. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, mengajari kepada kalian perkara agama-agama kalian. Ya. Ilmu agama yang mumpuni, yang tidak mudah goyang dengan syubhat, syahwat. Ada sebagian, Ustaz, itu ada tokoh agama mencium keningnya tokoh agama lain. Coba Ustaz cek itu, bantah. Ya ente yang nonton, saya yang bantah. Enak aja. Ini karena nggak belajar, karena tidak belajar perkara rukun iman. Karena dalam rukun iman dibahas itu. Ya, maka saya katakan yang baru mulai dakwah jangan buang waktu-waktu. Antum bikin status, bikin konten, sibukkan diri untuk memperbaiki. Sudah banyak waktu yang kita buang percuma, hal-hal yang tidak bermanfaat, duniawi semua. Bayar itu dengan menuntut ilmu agama. Dan saya pernah katakan ini kepada orang-orang yang baru berhijrah, tapi mereka tidak mau menerima. Akhirnya malah mencela dakwah salaf. Saya pernah katakan itu dulu ketika baru-baru kenal dakwah salaf. Saya katakan belajar ya akhi. Jangan kenakan dirimu lagi dengan kamera ya akhi. Sudah banyak kamu kena kamera. Ya apalah daya, hidayah di tangan Allah SWT. Sekarang semakin jauh. Anak saya mempunyai guru privat klub panahan. Selama kurang lebih berada di klub tersebut, saya perhatikan pelatih tersebut tidak pernah sholat. Apakah tindakan saya sebagai orang tua, apakah harus keluar dari klub tersebut takut terpengaruh ke anak? Jawabannya adalah paling utama nasihati dulu pelatihnya. Yang kedua, kalau seandainya belum menerima nasihat, maka bisa dicari pelatih yang tetap menjaga kesolehan anak. Karena bagaimanapun as-sahib sahib, teman yang dia yang menarik. Apalagi ini bukan hanya sekedar teman, guru harus dijadikan sebagai contoh. Wallah. Saya punya calon suami, dia ingin melamar saya, agamanya baik dan semangat salaf juga, tapi saya masih mempertimbangkan soal pekerjaannya karena beliau sudah resign dan sekarang lagi berikhtiar cari kerja. Bagaimana sikap saya seharusnya? Apakah saya menerima beliau atau menunda pernikahan sampai dia dapat kerja? Sekarang pendapatan dia hanya dari jaga toko milik saudaranya. Maka jawabannya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang suami ketika atau calon suami ketika dia bekerja dan tetap bekerja meskipun penghasilan dia secukupnya dan dia baik agama dan akhlaknya, maka dia boleh untuk kita terima lamarannya dan harus mempersiapkan kolbunya agar bersabar dengan keadaannya kelak. Karena kalau dari pertanyaan, sang laki-laki ini bekerja, bukan pengangguran, bekerja. Sebagian perempuan menganggap bahwa ketika suami tidak banyak memberikan nafkah, maka itu suami tidak bertanggung jawab. Enggak, selama dia bekerja, lalu hasil pekerjaannya dia kasih nafkah untuk istrinya, meskipun kurang dari cukup, dia bertanggung jawab itu. Cuma Allah Subhanahu wa taala belum berikan
kecocokan pekerjaan yang cocok bagi dia. Dan tidak ada yang lebih istimewa di dunia ini kecuali keselamatan akidah. Adapun rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki 50.000 tahun sebelum penciptaan kita. Ya. Ketika dia mengenal dakwah, kemudian istiqamah di atas ajaran-ajaran Islam, terutama sholatnya, akhlaknya baik, maka urusan rezeki Allah Subhanahu wa taala nanti akan memudahkan. In yakunu fuqara yughnihimullah. Jika mereka miskin, Allah akan kayakan mereka. Thalathatun haqqun 'ala Allahi aunun. 3 orang yang Allah wajib menolong mereka. Salah satunya an-nakih alladhi yuridul afaf. Seorang yang menikah yang menginginkan kesucian kemaluannya. Maka jika memang ada seorang laki yang baik agama dan akhlaknya, kemudian dia bertanggung jawab, mau memberi nafkah semampunya, maka dia seorang laki yang patut untuk diperhitungkan, diterima lamarannya. Demikian. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.